Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Saya menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tema pada minggu ini yaitu Gereja menurut Kitab Wahyu yang diambil dari Kitab Wahyu 1 ayat 12 dan ayat 20. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui nomor yang tertera pada layar kaca. Baik, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman. Selamat berbakti dan selamat beribadah. Tuhan Yesus. Mari kita memulai memuji nama Tuhan kita sama-sama. Kita besarkan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kerajaan, kebesaran, kekal untuk selama-lamanya.
selalu ada di setiap jalan hidup kita, yang selalu mau berperan bagi setiap masalah-masalah kita. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, tapi karena kasih Tuhan, kita boleh, kita bisa untuk menjalani kehidupan kita dan mengalahkan setiap permasalahan hidup kita. Tuhan, Kau yang berperan. Tuhan, Kau yang berperang bagiku.
sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap jalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat kami menerima firman Tuhan, Kau siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan, menjadi makanan rohani bagi laparnya kami Tuhan, laparnya jiwa kami Tuhan akan firman Tuhan, laparnya kerohanian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau hak terbaik yang kami miliki Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Dan dalam setiap waktu kami Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, biarlah kami hanya mengandalkan Engkau. Biarlah kami hanya mengandalkan nama Yesus. Terima kasih. Begitulah hatimu
kami berdoa dan mengucap syukur sebelum menerima firman. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Sabat pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 dan 20. Saya akan membacakannya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tambahlah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ayat 20 saya ulang sekali lagi. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saya memberikan tema khotbah pagi ini cukup sederhana, yaitu apakah gereja itu? Apakah gereja itu? Kita sudah tahu bahwa gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kemudian dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian mengikat diri dalam organisasi rohani, yaitu mengikat diri dalam organisasi rohani di gereja lokal untuk dapat melayani Tuhan dan sesama manusia. Itulah gereja pada umumnya, dan kita sebagai orang baptis inilah yang kita pegang, yaitu gereja lokal. Gereja yang kongregasional. Gereja setempat yang mengikat diri, setiap anggota gereja mengikat diri, ada ikatan satu dari yang lain dengan komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Tetapi yang mau saja Anda berbicara pada pagi hari ini adalah gereja menurut kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 dan yang 20 tadi. Mari kita perhatikan saudara. Ayat ini kita perhatikan sekali lagi. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Lalu ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi perhatikan ayat 20 bagian akhir, ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ayat 12 dikatakan, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Jadi gereja itu orang-orang yang percaya, yang bersekutu, yang mengikat diri dalam gereja lokal
untuk melayani Tuhan dan sesama manusia itu adalah kaki dian emas Allah. Kaki dian emas miliknya Allah. Apa artinya kaki dian? Gereja itu kaki diannya Allah. Kaki dian itu adalah perkakas untuk memenuhi, untuk menaruh api atau lampu. Dan dalam perjanjian lama, kaki dian itu ditaruh di bait Allah. Dan kemudian untuk menaruh api, yaitu persembahan ukupan atau wangi-wangian kepada Tuhan, yang itu harus ditaruh di atas kaki dian emas itu, dan itu harus dinyalakan dengan kemenyan yang ditambah mur dan sebagainya, sehingga itu terus menyala dan terus menyala dan terus menyala. Tidak boleh padam. Tidak boleh padam. Dan kalau dalam perjanjian baru, yaitu Roh Kudus yang akan menyalakan kaki dian, saya dan saudara sebagai kaki dian Allah, yang akan terus apinya dinyalakan oleh kuasa Roh Kudus yang sudah ditaruh dalam hidup saya dan saudara. Karena saya dan saudara sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai apinya, di mana setiap orang yang percaya Yesus telah diembusi oleh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Apa artinya ini? Artinya supaya saya dan saudara sebagai gereja lokal terus dapat menjadi saksi Kristus, terus menyala api kuasa Roh Kudus itu sehingga menjadi saksi Kristus, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi api kuasa Roh Kudus itu harus terus menyala dalam hidup saya dan saudara, sehingga jangan sampai itu padam. Itu sebabnya Paulus berkata, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, ya, tetaplah bersyukur, dan janganlah padamkan api kuasa Roh Kudus. Jangan padamkan. Wah, ini luar biasa, saudara. Roh Kudus itu yang harus terus menyala supaya kita menjadi saksi Kristus. Dan bukan hanya menjadi saksi, bukan hanya menjadi garam dan terang, supaya orang melihat hidup kita dan dengan harapan mereka kemudian akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga api kuasa Roh Kudus itu yang mendorong kita dan saudara supaya saya dan saudara terus memberitakan Injil, kabar baik, seperti yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kaki diannya itu, kepada kaki diannya itu, yaitu saya dan saudara. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, itu yang dimaksudkan bahwa gereja saya dan saudara adalah kaki diannya Allah. Yaitu Allah ingin memakai saya dan saudara menjadi alatnya untuk menjadi saksi dan bersaksi. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, pada waktu dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa demikian. Yohanes pasal 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia,
demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kemudian ayat pasal 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itulah sebabnya saya dan saudara sebagai gereja lokal di Gereja Baptis Indonesia Immanuel ini harus terus menjadi garam dan terang dunia, terus menjadi saksi bagi Kristus, tetapi juga harus bersaksi. Itu sebabnya supaya bukan hanya saya dan saudara, saya dorong, saya ajak untuk betul-betul berani membayar Injil Yesus Kristus dengan mengutus utusan Injil seperti beberapa saudara kita yang sudah kita utus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kaki dian dari emas. Saudara, kaki dian dari emas ini luar biasa, saudara. Kaki dian dari emas. Apa artinya, saudara? Kaki dian dari emas itu. Kaki dian dari emas artinya saya dan saudara itu berharga di mata Allah. Berharga di mata Allah. Walaupun saya dan saudara belum sempurna seperti 7 gereja yang mendapat kiriman surat langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Yaitu gereja yang di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Semua itu gereja itu belum sempurna. Walaupun ada yang tidak ditegur oleh Allah. Yaitu gereja yang di Smyrna dan gereja yang di Philadelphia tidak diperingatkan oleh Allah. Gereja di Smyrna itu miskin, tapi harus tetap setia sampai mati. Gereja di Philadelphia itu tetap menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala keadaan. Tapi gereja di Efesus, walaupun sudah baik luar biasa, ternyata gereja itu ditegur Allah meninggalkan kasih yang mula-mula. Gereja di Pergamus itu ada penyesat di sana, walaupun sesungguhnya gereja itu luar biasa juga pelayanannya. Kemudian di Tiatira itu dibiarkan ada wanita Isabel, sehingga ada beberapa jemaat yang hidup dalam perzinahan. Kemudian bahkan ada gereja yang sangat parah, karena dikatakan seperti hidup tetapi mati, yaitu gereja di Sardis. Dan di Laodikia dikatakan tidak dingin dan tidak panas. Tidak ada yang sempurna, saudara. Tetapi semua tetap adalah kaki dian emas Allah, artinya semua berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah orang yang berharga di mata Allah. Tapi sekarang saya dan saudara, berapa berharganya gereja kita ini di mata saya dan saudara? Yang di mata Allah itu sangat berharga. Tapi di mata saya dan saudara, apakah sungguh saudara menilai gereja kita, saya dan saudara-saudara semua ini berharga di mata Allah? Walaupun saya dan saudara masih ada kelemahan-kelemahan. Jangan lihat kelemahannya itu, tapi lihatlah bahwa Allah memandang berharga di mata Allah. Dan itu dapat kita lihat seberapa besar beban saya dan saudara untuk terus memajukan gereja ini. Bisa kita lihat seberapa banyak saya dan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memajukan gereja ini. Persekutuan kita ini, itu sebabnya saya mendorong saudara-saudara untuk mengadakan persekutuan doa kelompok kecil-kecil 3, 4, 5 orang yang bisa berdoa bersama dalam jam yang sama melalui daring.
melalui video call. Kita bisa berdoa bersama, saling mendoakan dan mendoakan pertumbuhan gereja kita. Ketika saya dan saudara betul-betul sudah melakukan ini, saudara, pasti saudara juga banyak mengalami mukjizat. Demikian juga gereja kita akan semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan, karena saudara akan semakin dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dapat dilihat ya, dari mau atau tidaknya saya dan saudara melayani Tuhan dapat dilihat di situ, saudara. Ya, juga dapat dilihat seberapa jauh kerinduan saya dan saudara, atau seberapa jauh saya dan saudara mengikuti aktivitas yang ada di gereja. Walaupun pandemi ini, saudara, ya saya tidak bisa meninggalkan ibadah raya di gereja walaupun pernah sendiri, saudara, karena saya percaya ya, karena persekutuan hari Sabat itu dikehendaki Allah. Walaupun sekarang harus tetap punya akal yang mengandung hikmat, saya tetap melakukannya dengan beberapa orang yang memang mau, dengan protokol kesehatan. Dan sekarang ini saya memulai dengan staf, mentor, dan mahasiswa. Dan pastilah kalau sudah tergerak boleh, karena memang sekarang tidak bisa dipaksakan dengan situasi ini, sesuai dengan keadaan kita, kesehatan kita, dan juga iman kita. Semua tidak bisa dipaksakan. Dan saudara-saudara, juga seberapa jauh kita memandang gereja ini berharga, sehingga saya dan saudara mau membayar melalui persembahan perpuluhan. Atau dengan kata lain, seberapa berharga saya dan saudara di mata Allah, dapat dilihat seberapa jauh saya dan saudara mau membayar Injil Yesus Kristus melalui waktu, tenaga, dan juga pikiran saya dan saudara. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa jauh kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan lukisan. Ada seorang yang di dalam satu perusahaan dianggap penting, dianggap berharga oleh pengusaha itu. Maka pengusaha itu membayar mahal kepada orang ini. Karena orang ini dibayar mahal, maka orang ini bekerja sungguh-sungguh untuk perusahaan, untuk memajukan perusahaan itu. Demikian saya dan saudara. Allah melihat saya dan saudara berharga di matanya. Itulah sebabnya Allah rela mengorbankan segalanya untuk saya dan saudara, untuk menebus saya dan saudara, menebus dosa saya dan saudara, menjadikan saya dan saudara sangat berharga, menjadi anak Allah, menjadi kawan segereja Allah, menjadi hambanya Allah, menjadi sahabatnya Allah, untuk bekerja sama bersama dengan Allah. Karena saya dan saudara mahal, berharga di mata Allah. Dan kalau saya dan saudara sungguh-sungguh saudara mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan melalui waktu, tenaga, pikiran, sampai kekayaan yang Allah punya dipercayakan oleh kita, kita akan tetap eksis, dipakai Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena Dia yang kaya dijadikan miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya itu, sehingga kita menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan Allah sampai kita masuk ke liang kubur. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan juga mendengar suara Allah melalui hambanya, mari kita berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dan juga doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas pimpinanmu dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu nyata dalam melalui hidup dan kehidupan anak-anak-Mu, sehingga sungguh anak-anak-Mu sungguh menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dan juga akan terus bersaksi tentang kasih Tuhan, baik secara pribadi dan secara bersama-sama mengutus banyak utusan Injil ke tempat-tempat yang lain. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami jemaat-Mu di IBC ini menjadi alat-Mu yang semakin efektif di hadapan-Mu, karena kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah kaki dian emas-Mu ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa, Tuhan akan berikan mukjizat kepada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bahkan yang kena corona juga Engkau beri mukjizat untuk dibebaskan, segera disembuhkan. Bersyukur Tuhan melindungi anak-anak-Mu di IBC ini sampai hari ini, dan seterusnya Tuhan terus menjaga, melindungi, karena Engkaulah yang terus memberikan akal yang mengandung hikmat kepada anak-anak-Mu di IBC ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kita ini yang sedang terus memerangi COVID ini. Berikan Tuhan kemampuan untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Walaupun sesungguhnya kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak mungkin bisa menyelesaikan corona ini. Tidak mungkin. Karena COVID-19 ini kami sangat yakini, inilah menjadi kehendak Tuhan. Supaya umat Tuhan tahu bahwa hidup ini betul-betul. Hidup ini betul-betul seperti rumput dan bunga rumput yang sebentar bagus dan kemudian layu. Bahwa hidup di dunia ini sungguh-sungguh ada dalam kendalinya Tuhan. Semua yang ada di dunia ini semua ada dalam kendalinya Tuhan. Pakailah bangsa kami, pemerintah yang Kau percaya sekarang ini, untuk dengan hikmat-Mu menyelesaikan corona ini dengan baik. Namun kehendak-Mu yang jadi. Sebab kami percaya ketika pedang Allah diacungkan dan pedang Allah berkata, stop, maka semuanya akan berhenti. Namun demikian, secara akal yang mengandung hikmat itu kami berdoa supaya Engkau pakai bangsa kami, pemimpin kami, Presiden Joko Widodo dan para pejabat-pejabatnya bersama dengan rakyat untuk bisa menyelesaikan dengan baik, khususnya dalam pemberian vaksin ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berdoa khususnya pada anak-anak-Mu di IBC ini. Karena Engkau telah berfirman, yang terpenting akal yang mengandung hikmat. Biarlah Engkau terus memberikan akal yang mengandung hikmat pada anak-anak-Mu ini. Tapi juga yang terpenting dalam situasi seperti ini, tetap tekun melakukan perintah Allah. Dan tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat-Mu IBC ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa informasi terkait seputar kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Stay healthy, stay blessed, God bless you.